Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Novianti dari SMK Negeri 2 Cimahi. Saya mengampu mata pelajaran IPAS kelas 10 animasi. Materi yang saya bahas pada kesempatan kali ini adalah larutan dan pembuatan larutan. Larutan merupakan campuran dari dua zat atau lebih. Larutan dapat terjadi karena komponen larutan terdispersi menjadi atom atau molekul-molekul atau lain-lain yang bercampur baur. Larutan dapat berupa padat, cair, atau gas. Namun, lajinya yang disebut dengan larutan adalah zat cair. Larutan terdiri dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Hal ini dikemukakan oleh Haryadi pada tahun 2000. Dalam pembuatan larutan dengan konsentrasi tertentu, sering dihasilkan konsentrasi yang tidak kita inginkan. Untuk mengetahui konsentrasi yang sebenarnya, perlu dilakukan standarisasi. Standarisasi sering dilakukan dengan titrasi. Zat-zat yang di dalam jumlah yang relatif besar disebut pelarut. Itu yang dikemukakan oleh David tahun 2001. Pembuatan larutan. Pembuatan larutan standar bisa dilakukan atau dibuat dengan cara pengenceran suatu larutan pekat yang sebelumnya telah diketahui konsentrasinya, atau dengan mengencerkan zat murni yang konsentrasinya belum diketahui. Pengenceran dari suatu larutan pekat yang telah diketahui konsentrasinya dilakukan dengan perhitungan dengan menggunakan suatu persamaan. Cara untuk menghitung konsentrasi larutan standar adalah dengan menggunakan persamaan rumus pengenceran. V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2, di mana V1 dan V2 adalah volume larutan, sedangkan N1 dan N2 adalah nilai normalitas. Pembuatan sabun dari minyak kelapa. Membuat sabun sendiri banyak keuntungannya. Sabun yang ada di pasaran biasanya mengandung bahan-bahan seperti sodium lauryl sulfat, sodium lauret sulfat yang membuat kulit kita menjadi kering. Dengan membuat sabun sendiri, kita bisa mengatur apa saja kandungan di sabun yang akan kita pakai. Kita juga bisa menambah bahan-bahan alami yang bermanfaat bagi kesehatan dan keindahan kulit. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sabun adalah minyak kelapa, minyak zaitun, sodium hidrosid atau alkali, kopi, ampas kopi, dan gandum atau oat bran. Adapun peralatan yang digunakan, penakar atau timbangan, termometer, sarung tangan, kacamata pelindung, masker wajah, blender tangan, mangkok, pot stainless steel, sendok stainless steel, cangkir dan sendok pengukur, spatula silikon, handuk, cetakan sabun, serta kertas roti. Adapun cara pembuatan sabun. 1. Pakai alat pelindung, sarung tangan, kacamata pelindung, masker wajah, dan pastikan bisa bernapas dengan baik.
Tambahkan alkali ke dalam kopi. Alkali selalu ditambahkan ke dalam benda yang cair, bukan sebaliknya. Campuran alkali ini akan memulai reaksi kimia dan cukup panas. Sisihkan, lalu Anda dapat mencopot kacamata dan masker wajah, tetapi tetap memakai sarung tangan. Kedua, panaskan minyak kelapa di atas api kecil hingga benar-benar cair. Tambahkan minyak zaitun. Dengan menggunakan termometer stainless steel, periksa suhu minyak. Bandingkan suhu larutan alkali dan sesuaikan sampai campuran berada dalam suhu yang sama, antara 100 dan 110 derajat Celcius. 3. Tuang larutan alkali ke dalam minyak dan dengan menggunakan blender tangan atau tongkat, aduk larutan tersebut sampai campuran mulai menebal dan teksturnya menyerupai puding. Proses ini akan memakan waktu 5-10 menit dengan adukan tangan. Setelah sabun mengental, masukkan bubuk kopi dan oat bran dengan sendok stainless steel atau spatula. Empat, tuangkan adonan ke dalam cetakan sabun secara perlahan. Angkat dan tekan cetakan beberapa kali supaya gelembung udara hilang. Tutup dengan kertas perkamen, kemudian bungkus seluruh cetakan dengan handuk. 5. Setelah 24-48 jam, lepaskan handuk dan angkat sabun dari cetakan. Biarkan sabun udara terbuka selama 2 hari hingga mengeras, lalu potong sesuai dengan kebutuhan. Enam, setelah sabun dipotong-potong, Anda harus membiarkannya terpapar di udara terbuka atau dingin yang berventilasi baik selama 4 minggu. Cara membuat kadar air dalam sabun menguap, setelah itu Anda bisa langsung menggunakan sabun. Itulah materi mengenai larutan dan pembuatan larutan. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.